Eh, saya yakin dalam ruangan ini Bapak dan Ibu ada yang lebih tahu dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Namun namanya saya sehat, mudah-mudahan nanti kita dialog, kita bisa mencari hal-hal yang lebih baik. Kepada saya diberikan materi menggali sejarah dan kekayaan budaya Kota Priaman dalam rangka pembangunan Kota Priaman yang lebih baik. Pertama kita coba lihat slide dari awal. Saya kira biar data itu nanti aja. Karena waktu kita singkat. Pertama soal asal orang Priaman. Nah, ada yang mengatakan orang Priaman itu turun dari Luhak tanah datar, Hagam pada bagian utara dan pada bagian selatan itu disuruh turun dari daerah Solo katanya. Kemudian asal mula nama Pariaman saya menemukan ada 3. Yang pertama yang mengatakan Parit aman, maksudnya adalah pelabuhan yang aman. Kemudian kedua Sia dan Parit aman. Karena mungkin di daerah itu dulu ada sekelompok orang datang ke daratan rendah sini mengajak orang datang, ayo pergi dengan saya, Sia dan Parit aman. Akhirnya sampai di daerah itu dikatakan Pariaman. Yang ketiga disampaikan oleh Profesor Hamka atau dia Hamka itu berasal dari Bali yang aman. Slide berikutnya soal kedatangan bangsa Portugis. Saya kira tadi ini sudah diceritakan di film pengantar yang dibuat oleh Umas. Slide berikutnya. Karena waktu nanti kita di sana sudah ada tahun 1512. Ternyata Priaman sudah ada ditemukan tahun 1512. Kemudian bangsa Prancis ya di Priaman sudah ditemukan tahun 1527. Ya itu kapal Prancis yang dikirim ke Sumatera ternyata sudah menemukan masyarakat Priaman. Kemudian ada pengaruh Aceh di Priaman. Ya, pengaruh Aceh sangat kuat. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Wali soal Syekh Burhanuddin, itu salah satu pengaruh dari Aceh. Kemudian Belanda yang berikutnya, terus berikutnya. Nah, kemudian Belanda itu pertama kali singgah di pelabuhan Rantau Pariaman. Dapat data tanggal kita peroleh itu 21 November tahun 1600. Ini 2 kapal Belanda yang dipimpin oleh Paulus van Arden yang berlayar dari Aceh, Pasaman dan sampai di Pariaman. Kemudian pada tahun berikutnya ya. Kemudian pada tahun 1671 untuk kesekian kalinya Priaman menandatangani kontrak ya semacam kontrak perdamaian lah, persahabatan dengan Belanda yang dilaksanakan di Padang karena memang dulu itu mungkin barangkali ya anasir atau kalau itu preman-prewa kampung yang sering membuat gaduh loji atau pangkalan gudang VOC di daerah Priaman lalu dibikin kontrak karena kontrak itu orang Priaman tidak boleh menjual hasilnya selain kepada Belanda. Kemudian juga slide berikutnya ya ini ada juga tercatat ya 13 Agustus 1680 itu datang lagi wakil-wakil Priaman ke Padang minta maaf pada VOC atas insiden sebelumnya. Mungkin ada lagi insiden yang dilakukan oleh anasir-anasir Belanda. Anasir-anasir orang Priaman bagi orang Belanda bilang itu ya semacam bikin gaduh lah. Kemudian ada lagi kontrak yang dibuat tanggal 29 Agustus 1680 gitu. Ya, itu yang kita lihat. Terus slide berikutnya. Nah, ini ada lagi beberapa peristiwa yang terjadi pada masa